the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Intonasi adalah naik turunnya suatu nada atau suara. Hal itu sejalan dengan pendapat Kraft tahun 2001 bahwasannya intonasi merupakan naik turunnya suatu nada yang menciptakan ekspresi dan juga makna. Artikulasi merupakan kejelasan dalam mengucapkan kata-kata tersebut sejalan dengan Haryadi dan Zamzami tahun 1995 bahwasannya artikulasi yang baik meningkatkan kredibilitas seorang narator. Nada merupakan sikap atau perasaan yang disampaikan melalui suara. Menurut Mulyana tahun 2005, nada sendiri itu berfungsi untuk menyampaikan makna implisit yang disampaikan oleh orator. Tempo merupakan cepat lambatnya laju bicara seorang narator yang berfungsi memberikan pemahaman kepada audiens agar informasi yang disampaikan diterima dengan baik. Nah, hal tersebut sejalan dengan teori Stephen tahun 2009 bahwasannya tempo membantu seorang narator untuk menstabilkan suara yang disampaikan kepada audiensnya. Volume merupakan tinggi rendahnya suatu nada atau suara. Hal tersebut juga dijelaskan dalam teori Lukas pada tahun 2009 bahwasannya volume itu membantu audiens untuk memahami pesan yang disampaikan oleh orator itu sendiri. Jeda merupakan memberi waktu sejenak ketika berbicara. Menurut Lukas tahun 2009, jeda itu berfungsi untuk memberi audiens waktu mencerna suatu informasi yang disampaikan oleh orator. Di sini saya juga akan memberi kalian tips cara mengatur suara dalam berpidato. Yang pertama, kalian harus latihan pernapasan. Usahakan menggunakan pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Yang kedua, berlatih artikulasi seperti mengucapkan huruf-huruf vokal atau konsonan. Yang ketiga yaitu gunakan intonasi yang bervariasi agar menghindari kebosanan audiens. Yang keempat yaitu mengatur volume agar suara yang kita sampaikan itu terdengar jelas oleh audiens. Yang kelima yaitu perhatikan kecepatan berbicara. Yang keenam yaitu gunakan jeda strategis, dan yang terakhir yaitu sesuaikan nada dengan isi pidato. Baik, selanjutnya yaitu terkait pengaturan gerak tubuh dan ekspresi wajah. Menurut Aristoteles, gerak tubuh dan ekspresi wajah itu masuk ke dalam bahasa tubuh. Nah, kelompok setuju nih dengan pendapat dari Aristoteles bahwa bahasa tubuh yang terdiri dari ekspresi wajah dan juga gerak tubuh itu sangat penting dan menjadi elemen yang harus sangat diperhatikan oleh seseorang yang ingin berpidato dengan baik. Supaya apa? Supaya pesan yang akan disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Nah, beberapa tips yang akan disampaikan yaitu terkait tips bagaimana pengaturan ekspresi wajah yang baik dan juga bagaimana pengaturan tentang gerak tubuh. Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Nah, tips yang pertama yaitu ketika pembukaan harus disertai dengan senyum yang tulus. Nah, hal ini digunakan untuk membuka suasana supaya tidak tegang dan cenderung nyaman. Yang kedua yaitu ekspresi wajah kalian itu tidak boleh terlalu berlebihan, disesuaikan dengan konten atau isi dari pidato. Yang ketiga yaitu pandangan mata. Pandangan mata teman-teman tidak boleh fokus pada satu titik, tetapi harus beberapa audiens. Supaya apa? Supaya mereka merasa dilibatkan ketika teman-teman berpidato dan supaya pesan yang disampaikan juga tersampaikan dengan baik. Kemudian yaitu ekspresi teman-teman harus meyakinkan dan jangan membuat teman-teman itu merasa tidak percaya diri untuk berpidato. Jadi ekspresi teman-teman itu ekspresi yang meyakinkan bahwa teman-teman itu siap untuk berpidato. Kemudian
hindari ekspresi-ekspresi kaku seperti cemberut atau mata melotot dan lain sebagainya. Kemudian yaitu pengaturan terkait gerak tubuh. Yang pertama, posisi teman-teman itu harus tegak. Harus tegak, badan teman-teman itu harus tegak dan jangan kaku. Kemudian tangan atau gestur tangan teman-teman itu harus ikut alami. Jadi teman-teman tidak boleh diam saja terus berpidato, tetapi gerak tangan itu harus secara alami mengikuti apa yang teman-teman sampaikan. Dan usahakan telapak tangan itu terbuka menghadap kepada audiens. Karena apa? Itu melambangkan sebuah keterbukaan. Dan kemudian selanjutnya yaitu terkait posisi tubuh teman-teman, itu jangan hanya berdiri di satu tempat, tetapi teman-teman bisa berdiri ke kanan, kemudian ke kiri, maju. Supaya apa? Supaya audiens itu melihat teman-teman dan menarik perhatian dari audiens. Tapi jangan mondar-mandir karena itu juga bisa mengganggu fokus dari audiens. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai teknik penghafalan isi pidato. Menurut Aristoteles ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu penemuan. Nah, penemuan ini yaitu penemuan topik. Pada saat kita menemukan topik, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih isi yang akan kita bahas di pidato yang akan kita bawakan. Lalu yang kedua, tahap penyusunan. Pada saat kita telah menemukan topik yang akan kita bahas, kita akan menyusun yang terdiri dari yang pertama itu pengantar, yang kedua itu pembahasan, lalu argumen dan epilog. Yang ketiga menggunakan gaya. Pada saat kita berpidato, kita menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami agar seorang audien ini dapat memahami apa sih yang akan kita bawakan. Lalu setelah itu yang keempat, memori. Kita mengingat apa sih pidato yang akan kita bawakan dengan caranya itu menggunakan poin-poin. Nah, poin-poin itu akan diingat oleh kita pada saat kita akan berpidato. Lalu yang kelima, penyampaian. Nah, pada saat kita menyampaikan sebuah pidato, kita tidak hanya menggunakan gerak tubuh saja, melainkan kita menggunakan yang namanya olah suara. Karena pada saat kita menggunakan suara yang menggebu-gebu atau terburu-buru dapat mengakibatkan kita itu lupa seperti itu. Jadi kita harus menggunakan gerak tubuh yang sesuai, lalu menggunakan olah suara yang nyaman didengar oleh seorang audiens. Oke, selanjutnya tips penghafalan isi pidato. Yang pertama, percaya diri. Nah, jika percaya diri udah kita bawa, maka insya Allah kita akan bisa menjalani yang namanya berpidato dengan baik seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus memahami materi atau memahami isi pidato yang akan kita sampaikan. Lalu yang ketiga, kita yang menggunakan yang namanya poin-poin. Nah, poin-poin itu kita ambil sedikit saja. Apa sih isi dari pembahasan yang kita akan bawakan? Lalu kita hafalkan saja sedikit mengenai poin-poin apa, lalu kita jabarkan sendiri seperti itu. Lalu jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Karena jika kita berpidato dalam keadaan yang lelah atau capek seperti itu, pasti akan susah untuk kita berpidato dengan baik seperti itu. Pemilihan penggunaan gaya bahasa ketika berpidato tentunya sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pemilihan penggunaan gaya bahasa dalam berpidato mampu mempermudah tercapainya tujuan dalam berpidato. Nah, sejalan dengan pendapatnya Khadijah dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Mahir Berpidato, menyebutkan terdapat beberapa karakteristik dalam memilih penggunaan gaya bahasa ketika berpidato. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Nah, penggunaan bahasa yang jelas dan tepat ini tentunya mampu membantu pendengar untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh pembicara pada saat berpidato. Nah, selain itu, kejelasan dan ketepatan
dalam penggunaan bahasa juga mampu membantu pembicara untuk menyampaikan pesan agar lebih efektif dan juga memastikan bahwa pendengar mampu untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Nah, yang kedua yaitu penggunaan bahasa baku dan terstruktur. Maksudnya penggunaan bahasa yang baku dan juga struktur bahasanya tepat itu mampu menggambarkan profesionalitas dan juga keseriusan seseorang ketika berpidato. Nah, karena apa? Karena ketika berpidato itu mampu mencerminkan kecerdasan dan juga keseriusan orang ketika berbicara atau berpidato. Nah, sehingga akan meningkatkan kredibilitas si pembicara. Nah, yang ketiga yaitu menghindari bahasa yang hiperbola atau berlebih-lebihan. Nah, dengan cara menghindari penggunaan bahasa yang hiperbola atau berlebih-lebihan ini mampu menjaga citra profesionalitas dan juga kesungguhan ketika berpidato. Nah, selain itu dapat juga meyakinkan pendengar karena bahasa yang digunakan itu tidak berlebihan, serta untuk menghindari salah penafsiran atau multitafsir oleh si pendengar. Nah, yang terakhir yaitu memilih bahasa yang sesuai dengan konteks dan audiens. Maksudnya itu konteks dalam berpidato itu sangat penting untuk menentukan pemilihan gaya bahasa atau kosakata yang akan digunakan dalam berpidato. Apakah harus menggunakan bahasa formal atau harus menggunakan bahasa informal, itu disesuaikan dengan konteksnya. Jika konteks berpidato itu dalam situasi formal, maka bahasa yang digunakan juga harus formal. Lain halnya jika konteksnya itu non formal, maka bisa menggunakan bahasa informal. Nah, untuk audiens juga harus disesuaikan. Sebagai contoh, audiensnya itu anak-anak remaja, maka sebaiknya kosakata atau gaya bahasa yang digunakan alangkah lebih baiknya jika menggunakan bahasa yang kekinian atau yang terkini. Nah, sekarang saya mempunyai tips dalam memilih penggunaan gaya bahasa yang sesuai dan menarik ketika berpidato, yaitu menghindari klise atau ungkapan-ungkapan yang sering digunakan sehingga terkesan kurang menarik, dan juga menghindari bahasa-bahasa yang membosankan. Menggantinya dengan apa? Menggantinya dengan menciptakan humor, atau dapat juga dengan analogi atau metafora yang kurang lazim. Sebagai contoh, seperti seorang pelukis yang melukiskan imajinasi sampai menjadi karya seni, kita juga harus melukiskan imajinasi sampai menjadi pencapaian diri. Kerangka isi teks pidato menurut teori M.H. Abdurrahman terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada salam pembuka, yang kedua ada fenomena faktual, yang ketiga ada pernyataan umum, dan yang keempat ada argumentasi. Yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka ini merupakan salah satu bagian untuk menarik audiens. Yang kedua adalah fenomena faktual. Nah, fenomena faktual ini harus kita teliti terkait suatu kejadian tersebut harus benar-benar terjadi yang ada dalam kalangan masyarakat. Tipsnya, ambillah suatu topik yang hal tersebut itu bersifat fakta dan juga benar-benar terjadi yang ada dalam masyarakat dan juga masih relevan ataupun hangat dan diperbincangkan di kalangan masyarakat. Yang ketiga ada pernyataan umum. Sampaikan ide dan juga gagasan kalian itu dengan secara singkat, padat, dan juga jelas. Tipsnya, buatlah kalimat tersebut dengan secara ringkas
singkat dan juga meyakinkan kepada audiens. Yang keempat, ada argumentasi. Sampaikan ide dan juga gagasan kalian disertakan dengan bukti untuk memperkuat pernyataan umum. Dengan cara kita bisa mengambil opini dari para ahli, kemudian data dan juga pengalaman pribadi. Tipsnya, gunakan 2-3 pendapat yang kuat. Halo, di sini saya akan membahas tentang karakteristik dalam pembangunan citra diri dalam berpidato. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri bisa dimulai dengan penampilan yang tegas dan kontak mata yang menatap pada audiens. Tidak hanya menatap pada salah satu audiens. Misalnya hanya menatap pada audiens yang sebelah kiri. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menatap pada seluruh audiens. Yang kedua, kita harus menguasai materi. Pahami dulu materi yang akan kita bahas untuk berpidato. Tidak menghafal materi yang kita akan bahas. Karena jika kita menghafal, kita itu akan kelihatan ketara di mata audiens, seperti patah-patah gitu. Nah, yang ketiga itu kompetensi. Seorang orator harus menguasai materi yang akan disampaikan agar kita bisa membangun sebuah kredibilitas dalam diri kita. Nah, penggunaan struktur pidato yang jelas juga diperlukan dalam kompetensi ini. Serta kita harus menampilkan contoh yang relevan agar audiens percaya terkait topik yang kita bahas. Nah, yang keempat yaitu profesionalisme. Seorang orator harus mempunyai sikap yang profesional, entah itu pada audiens, pada panitia atau pada pembicara yang lain. Nah, seorang orator itu harus juga berpenampilan yang sopan dan rapi, serta harus tepat waktu, entah itu dari memulai atau mengakhiri pidato tersebut. Nah, hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Khotijah dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Mahir Berpidato. Nah, saya ada tips nih buat kalian agar bisa membangun citra yang baik dalam berpidato. Nah, menurut saya ini sangat penting sih. Yang pertama itu intonasi. Intonasi suara itu harus jelas, lugas dan lantang. Tidak yang melulu datar terus. Nah, itu ada waktunya, entah waktu suara yang biasa aja, suara yang lantang itu pada bagian mana. Misalnya seperti suara yang lantang. Suara yang lantang itu kita menekankan pada informasi yang sangat penting. Nah, yang kedua itu, tips yang kedua menurut saya itu penguasaan materi. Nah, tipsnya itu kita sebagai orator itu harus menguasai materi. Gimana kalau kita tidak menguasai materi? Tentu kita akan nah, itu akan mengurangi kepercayaan audiens kepada orator. Mungkin hanya itu saja tips dari saya. Terima kasih. Dalam berpidato, seorang retoris atau pembicara harus mengetahui terlebih dahulu trik bagaimana untuk meningkatkan emosional atau perasaan dari audiens. Hal ini sejalan dengan teori dari Aristoteles yang mengatakan bahwasanya retorika harus memiliki 3 komponen utama ketika hendak menyampaikan sebuah topik dalam retorika. Dalam bukunya Aristoteles dijelaskan bahwa 3 poin tersebut, yang pertama yakni logos, yang kedua pathos, dan yang ketiga ethos. Dari ketiga poin ini, hal yang berkaitan dengan emosional audiens itu pathos.
Aristoteles menjelaskan bahwasanya pathos adalah cara bagaimana seorang retoris atau pembicara dapat meningkatkan atau membangkitkan emosional dari audiens ketika menyimak atau mendengarkan sebuah retorika atau pidato. Sehingga dengan adanya hal yang berkaitan dengan emosi tersebut, audiens bisa terbawa dan juga bisa menerima topik yang disampaikan oleh seorang retoris ketika berretorika. Ada beberapa tips dan trik bagaimana seorang pembicara itu dapat meningkatkan atau membangkitkan emosional dari seorang audiens. Yang pertama yakni kenali emosi audiens. Sebelum berpidato, penting seorang pembicara mengenali terlebih dahulu bagaimana latar belakang, bagaimana nilai-nilai dan juga bagaimana emosi atau perasaan dari audiens ketika hendak menyimak atau mendengarkan sebuah pidato. Hal ini mendukung dan juga membantu pembicara untuk menentukan topik atau tema yang relevan dengan perasaan audiens, sehingga dengan adanya pengenalan atau mengenali perasaan audiens tersebut, audiens dapat terbuka dan juga dapat menerima topik yang disampaikan oleh pembicara ketika berpidato. Tips yang kedua yakni gunakan bahasa yang emosional. Artinya dalam berpidato, seorang pembicara harus menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki kekuatan untuk menyentuh hati audiens, seperti perjuangan, kemudian ada keberhasilan dan lain sebagainya. Diksi-diksi tersebut perlu dipilih dan juga disampaikan kepada audiens agar hati dari audiens itu merasakan dan juga tersentuh dengan pemilihan diksi tersebut. Bahasa-bahasa yang emosional juga dapat dipilih oleh seorang pembicara dengan menggunakan beberapa majas yang bisa disampaikan ketika berpidato atau berretorika. Seperti majas metafora, hiperbola, ini dapat digunakan oleh pembicara ketika berretorika untuk memperkuat efek emosional dari audiens itu sendiri. Tips yang ketiga yakni berikan kisah atau cerita yang menyentuh hati audiens. Cerita di sini yang dimaksud yakni kisah-kisah yang memberikan rasa simpati maupun empati kepada audiens, sehingga audiens ini merasakan betul apa yang disampaikan oleh pembicara itu dirasakan oleh audiens itu sendiri. Kisah-kisah tersebut dapat seperti kisah tentang perjuangan, keberhasilan, kemudian kisah tentang kesedihan. Ini dapat dimasukkan ke dalam topik pidato yang dapat dipilih oleh retoris atau pembicara ketika menyampaikan sebuah topik kepada audiens. Dari cerita-cerita yang sifatnya dapat menyentuh hati audiens tersebut, audiens akan merasakan bagaimana perasaan tokoh di dalam cerita tersebut, sehingga audiens dapat menaruh rasa empati atau simpati dari topik tersebut atau dari cerita tersebut. Dan tips yang keempat yakni berikan contoh konkret atau pengalaman pribadi kepada audiens. Poin keempat ini tidak jauh berbeda dengan poin yang ketiga, yakni memberikan contoh yang konkret atau nyata dan juga pengalaman pribadi yang dimasukkan ke dalam topik dalam sebuah pidato. Contoh nyata atau konkret ini itu dapat berfungsi untuk mendukung bahwasanya apa yang disampaikan oleh pembicara kepada audiens itu memiliki hal yang nyata dan juga memiliki sesuatu yang benar-benar bisa lebih dekat kepada audiens, sehingga dari adanya contoh yang nyata dan juga pengalaman pribadi ini, audiens merasa lebih dekat dengan topik yang disampaikan oleh pembicara. Dengan demikian, contoh-contoh tersebut yang disampaikan kepada audiens, baik itu contoh pribadi, pengalaman pribadi, kemudian contoh-contoh yang nyata tersebut, itu dapat memberikan motivasi kepada audiens untuk merasakan sebenar-benarnya apa yang disampaikan oleh pembicara dalam sebuah pidato. Baik, saya ingin melanjutkan dari saya, Udin, yang nomor 5. Gunakan ekspresi vokal dan bahasa tubuh dalam suara dan gerakan tubuh dapat memperkuat secara emosional untuk menyampaikan pesan tersebut. Variasikan intonasi, volume, dan kecepatan bicara.
berbicaralah secara pelan saat menyampaikan pesan sedih dan atau semangat saat mengajak bergerak. Bahasa tubuh seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tangan juga membantu mengekspresikan ketulusan dan gairah dari pesan. Dan seterusnya, yang nomor 6, memanfaatkan tiara atau momentum emosional. Merujuk pada waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan dan memanfaatkan momen ketika audiens sedang dalam kondisi emosional tertentu penting atau di tengah situasi yang membutuhkan solusi, misalnya berbicara terus tentang persetujuan setelah terjadi konflik di masyarakat dan juga sedang merasakan kebutuhan akan perdamaian. Dan yang nomor 7 seterusnya, libatkan identitas kelompok. Manusia cenderung terkait secara emosional pada kelompoknya. Sertakan kata-kata seperti kita, bersama, atau milik kita untuk memperkuat dan kebersamaan. Misalnya, ini bukan hanya masalah mereka. Masalah mereka ini adalah perjuangan kita semua. Tekankan nilai-nilai atau simbol yang dihormati kelompok tersebut seperti kebanggaan nasional atau semangat komunitas. Dan untuk yang terakhir, yang nomor 8, bandingkan emosi yang berlawanan. Kontras antara harapan dan ketakutan, kebahagiaan dan penderitaan, atau keberhasilan dan kegagalan dapat menciptakan ketegangan emosional yang motivasi audiens. Contohnya, kita bisa terus diam dan melihat generasi kita yang tertinggal, atau bangkit sekarang untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Teknik ini mendukung audiens untuk memilih sisi yang lebih positif lagi.